Baik, beberapa tempat-tempat dan pelaksanaan ibadah secara filosofinya maupun istilahnya sudah banyak saya terangkan di sini. Apabila ada yang mungkin belum jelas, kita ada waktu insya Allah ketemu nanti. Setidaknya insya Allah kita akan ketemu di Tanah Suci, kita akan bisa diskusi lebih banyak lagi di sana. Dan pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang pahala atau ibadah tambahan yang disebut dengan kurban, ya, berkurban. Jadi pada saat nanti melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu, kita akan bertepatan dengan hari raya Idul Adha, di mana itu juga disebut dengan hari raya kurban atau hari raya apalagi menyembelih. Nah, bagi jamaah yang tinggal di Indonesia yang tidak melaksanakan ibadah haji sudah tentu akan merayakan Idul Adha itu dengan berkurban. Bagaimana dengan jamaah haji yang ada di Tanah Suci? Bolehkah berkurban? Boleh banget. Malah kalau kita berkurban di sana pahalanya lebih besar karena dilakukan di Tanah Suci. Pahalanya lebih besar lagi. Nah, apa hakikat berkurban itu sebenarnya Bapak Ibu? Kurban itu adalah wujud ketakwaan kepada Allah. Ini adalah merupakan satu pengorbanan yang diawali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah berkurban. Tapi yang disembelih bukan binatang, putranya sendiri yang sudah bertahun-tahun sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Nabi Ibrahim suami istri itu belum punya anak. Begitu punya anak, Allah perintahkan untuk menyembelih, untuk kurban. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ismail pun yang sudah kira-kira umur sekitar 12 tahun udah mengerti. Disembelih pun juga dia ikhlas. Itu akan memudahkan Nabi Ibrahim melaksanakan. Coba kalau Nabi Ibrahimnya ikhlas mau, tapi Ismailnya meronta-ronta, berontak melawan, itu akan lebih susah lagi. Ternyata Ismailnya juga ridho, juga ikhlas, malah berbaring pasrah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ternyata kemudian pada saat mendekati eksekusi itu, nah Allah stop Nabi Ibrahim. Sudah cukup membuktikan ini ketakwaannya kepada Allah. Sehingga yang disembelih adalah Ismail apa Ishak? Kambing. Yang disembelih kambing. Jadi Allah kirimkan kambing dari surga. Bapak Ibu para jamaah haji, kita sekarang ini cara berkurban sudah tidak lagi diperintahkan menyembelih anak kita, cuma diperintahkan menyembelih hewan kurban, dan itu setahun sekali. Paling enggak kambing lah 1 ekor yang harganya 2 juta udah dapat. Maka kalau kita memang bertakwa kepada Allah, dalam kurun waktu 1 tahun ngumpulin duit 2 juta supaya bisa beli kambing 1, itu sangat ringan. Jangan sampai itu pun kita nggak bisa. Di mana ketakwaan kita kepada Allah? Udah nggak suruh nyembelih anak, hanya suruh nyembelih kambing aja kita masih nggak mau, masih nggak bisa. 3 bulan sekali ganti HP baru yang harganya mahal. Itu kambing cuma 2 juta setahun sekali gak bisa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, walaupun itu sunnah, ketika hari raya kurban ada umat Islam membenci sunnahku, tidak mau kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Nabi. Nabi gak suka, Nabi benci. Nah, maka diusahakan walaupun ini sunnah, ayolah Bapak Ibu, pada nanti saatnya hari raya kurban kita ikut kurban. Kambing atau sapi atau onta. Jangan kurban perasaan. Bukti mencintai sunnah. Bukti mencintai sunnah. Walaupun sunnah dilakukan dengan senang hati, berani mengeluarkan uang demi yang sunnah. Kalau berani mengeluarkan uang demi yang wajib, itu wajar. Ini ikhlas mengeluarkan uang untuk beli hewan kurban untuk sesuatu yang sunnah. Maka disitulah ketika kita bisa mewujudkan kurban, kita benar-benar terbukti mencintai sunnah. Dan kalau kita cinta sunnah, kita akan tinggal di surga bersama dengan Nabi. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta sunnahku, berarti dia cinta kepadaku.
Man habani karena ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, dan kurban ini adalah bukti bahwa kita berhasil mengalahkan cinta dunia. Kita berat sebenarnya keluar uang segitu banyak, tetapi kita kalahkan kecintaan kita kepada dunia. Kita punya uang 15 juta, udahlah beli sapi satu. Kita punya uang cuma 1,5 juta, udah beli kambing. Dan kalau kurban, pilihlah yang bagus, hewan yang baik, yang paling bagus. Jangan yang udah sakit-sakitan, ya. Dari yang paling murah, jangan, malu pada Allah. Untuk Allah, tapi kita berikan yang jelek. Dan itu tidak diterima oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh siapa dulu? Pertama kali kurban? Siapa yang pertama kali mencontohkan kurban? Habil dan Qabil, bukan Ismail. Ismail itu udah yang kesekian kali generasi, ya. Pertama dulu Nabi Adam punya anak kembar namanya Habil dan Qabil. Nah, Habil ini lahir kembar juga. Habil lahir tuh kembarannya cewek. Habil lahir kembarannya cewek, gak begitu cakep. Di Qabil lahir juga. Di satu kesempatan yang lain lahir juga kembarannya cewek juga, tapi cakep. Nah, kemudian Allah perintahkan supaya dinikahkan. Kan pada masa itu belum ada syariat yang detail. Allah perintahkan Habil supaya nikah dengan kembarannya Qabil yang cakep. Qabil nikah dengan kembarannya Habil yang kurang cakep. Gak terima si Qabil. Wah, akhirnya udah protes ke ayahnya, ke Nabi Adam. Nah, akhirnya Allah kasih wahyu lagi. Ya sudah, suruh mereka bikin persembahan kepadaku. Habil adalah seorang peternak. Begitu dia diperintahkan kurban, dia pilihkan kambingnya yang paling bagus, diletakkan di atas batu, gitu perintahnya, ya. Kemudian Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan kurban, dia pilihkan hasil pertanian yang paling jelek, yang udah busuk, dimakan kutu. Apain yang bagus-bagus, rugi gua. Nah, taruh di atas batu juga. Nah, kata Allah, nanti siapa yang tersambar api, itulah kurban yang diterima. Ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil yang paling bagus. Kurbannya Qabil gak diterima oleh Allah. Sakit hati, karena sakit hati akhirnya Habil dibunuh. Itulah pembunuhan pertama kali di dunia. Nah, itu sedikit kisah, ya, latar belakang dari kurban ini. Jadi kurban pilihkan yang baik. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan bisa berkurban setiap tahun. Kurban di Indonesia, Pak. Saya nggak kurban di Arab, boleh. Yang penting kurban. Oh, saya di Arab aja, di Mekah, nggak di Indonesia nggak apa-apa. Atau dua-duanya malah lebih baik, ya. Untuk detail kurban, bagaimana nanti fikirnya kita bahas di lain kesempatan. Bapak Ibu para calon jamaah haji yang ada di studio maupun di mana saja Anda berada menyaksikan video ini, kali ini saya akan menyampaikan tentang harapan kita sebagai jamaah haji, yaitu bagaimana menggapai haji yang mabrur. Ini pasti keinginan kita semuanya. Nah, untuk itu kita buka dulu apa sih keutamaan haji mabrur itu. Nabi SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Makanya setiap jamaah haji yang dikejar adalah bagaimana supaya hajinya mabrur. Dan itu yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu, ya. Gak penting kita mau belanja, ya penting sih, cuman itu bukan tujuan utama. Gak penting kita mau bisa foto di sini di situ, boleh juga, tapi bukan tujuan utama. Yang paling utama bagaimana haji kita mabrur, karena balasannya surga. Nah, sekarang apa sih mabrur itu? Kita kan sering ya menyebut mabrur. Apa sih sebenarnya? Nah, kita akan belajar sedikit, Bapak Ibu. Mabrur itu dari kata albir. Dari kata Arab, bahasa Arab albir, yang artinya apa? Kebaikan. Jadi haji yang mabrur itu adalah haji yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, baik selama di tanah suci maupun setelah pulang dari tanah suci. Kebaikan-kebaikan itu diperinci menjadi dua kelompok besar atau dua bagian besar, yaitu kebaikan sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas, dan kebaikan kepada Allah, hablum minallah. Jadi Bapak Ibu, haji yang mabrur itu intinya adalah
baik selama di tanah suci maupun setelah kita pulang haji, kita selalu bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dan bisa menjalin hubungan baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini coba kita perinci lagi secara garis besar. Bagaimana membangun hubungan baik sesama manusia? Tidak ada lain yaitu dengan cara bangun atau wujudkan akhlak yang mulia. Tanpa itu kita akan sulit untuk menjalin hubungan baik sesama manusia. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita kupas lagi supaya kita terarah kepada akhlak-akhlak yang mulia, maka kita harus belajar jujur, kemudian amanah, lalu mujahid muzhid. Mujahid muzhid itu kita selalu kerja keras, selalu berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, dan hidup kita hidup yang bersahaja. Kemudian rukun, kompak, dan kerjasama. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu pribadi kita. Pribadi yang jujur, yang amanah, yang bisa selalu kerja keras, penuh optimisme, dan hidup bersahaja. Sedangkan yang nomor 3 sampai nomor 6, nomor 4 sampai nomor 6, rukun, kompak, kerjasama, ini ketika kita tinggal dalam kelompok. Harus bisa rukun, bisa kompak, bisa kerjasama. Nanti akan kita kupas masing-masing poin ini di video yang lain. Karena ini sangat luas sekali penjabarannya. Tapi setidaknya kita punya tekad, kalau ingin menjalin hubungan baik sesama manusia, kita harus bisa ini. Bisa jujur, bisa amanah ya. Banyak orang gak rukun gara-gara salah satunya tidak jujur. Banyak orang berantem gara-gara salah satunya tidak amanah, tidak rukun, tidak bisa kerjasama, dipercaya malah khianat dan sebagainya. Nah itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Nah kemudian hablum minallah, bagaimana cara kita tingkatkan iman dan takwa kita? Dengan cara apa? Tertibkan sholat kita, terutama yang wajib, kemudian ditambah sholat sunnah. Kemudian kita juga rajin puasa sunnah. Minimal Senin Kamis atau yang sebulan 3 kali. Yaumul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 tiap bulan. Karena puasa melatih kita menahan hawa nafsu dan merupakan bukti cinta kita membangun ketakwaan kita kepada Allah. Bapak Ibu kalau puasa walaupun di rumah ada minuman segar, berani minum nggak? Kan nggak ada orang, sepi. Nah, karena merasa dilihat oleh Allah. Nah, jadi puasa ini cara untuk melatih ketakwaan kita. Kemudian perbanyak sedekah. Karena Allah itu senang dengan orang yang sedekah. Nanti ada cerita itu panjang. Yang ujung-ujungnya begini. Manusia yang paling kuat, ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling kuat adalah yang senang bersedekah. Sedekah tangan kanan, tapi tangan kiri tidak tahu. Itu yang paling kuat. Mengalahkan angin, mengalahkan air, mengalahkan api, mengalahkan besi, mengalahkan gunung. Karena gunung, besi, air, api, angin tidak bisa meredam murkanya Allah. Tapi hambanya yang senang bersedekah bisa meredam murkanya Allah. Ada ceritanya nanti. Kemudian zikir, perbanyak berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah setiap saat, kita hening, kita ingat kepada Allah. Perbanyak bersyukur. Sekecil apapun nikmat kita syukuri, itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan juga perbanyak bertaubat. Dalam kesempatan lain akan saya kupas nanti per item ini. Ini sangat luas sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa penting ini? Karena kita nggak bisa pincang. Pincang bagaimana? Hubungan kepada Allahnya baik. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca zikir, ya. Tetapi suka menfitnah, suka adu domba, suka berantem. Nah, suka macam-macam, banyak hubungan dengan manusia nggak baik, nggak bisa. Atau sebaliknya, hubungan sesama manusia baik, nggak pernah nyakitin orang sama sekali, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa juga nggak bisa. Ini nanti juga ada kisah menarik dalam hal ini. Jadi harus seimbang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat haji yang mabrur, kita harus seimbangkan ini. Hubungan sesama manusia baik, hubungan dengan Allah juga baik. Ditambah lagi 4 poin. Yang pertama, bekalnya harus bersih. Yang kita gunakan buat biaya haji harus yang halal. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian yang kedua, niatnya karena Allah. Nah ini, semata-mata mengharap ridha Allah,
bersih dari takabur, riya, sum'ah, ujub. Gak pengen nanti supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, gak pengen sama sekali. Bukan itu tujuannya, tapi niatnya lillah karena Allah. Kemudian jauh dari ambisi dan kepentingan dunia. Bukan niat pengen dagang di sana, bukan niat pengen cari uang, cari gelar dan sebagainya. Nah, kan kalau orang pergi haji kan keren. Orang cium tangan semua, panggil Pak Haji, Bu Haji, bukan itu yang dicari. Menjauhi perbuatan syirik. Biar orang-orang di sana kadang-kadang ada juga yang syirik tuh sampai yang memgunting kelambu Ka'bah digunakan untuk jimat katanya ya. Terus itu di Jabal Rahmah sholat menghadap tubuh Jabal Rahmah dicium-cium. Nah, hal-hal yang syirik kita tinggalkan. Kemudian batasan dari al-hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Nah, syirik ini ada yang namanya syirik khauf. Syirik yang paling ringan, tapi efeknya berat buat amal ibadah kita. Contohnya begini, ibadah yang harusnya karena Allah, tapi kita niatkan selain Allah, termasuk syirik. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Karena kita tahu, biasanya kalau di masjid itu, calon mertua masuknya itu lebih dulu. Nah, kita sholat biar dilihat oleh calon mertua. Nah, begitu kita sholat, ternyata ada pintu kebuka. Calon mertua masuk nih dalam hati. Begitu salam kok gak ada orang. Ternyata tadi yang masuk kucing. Nah, dia udah terlanjur sholatnya dibaik-baikin. Niatnya bukan karena Allah. Sedekah yang harusnya karena Allah, tidak karena Allah. Itu termasuk syirik. Maka hati-hati. Yang kita lakukan, kita koreksi dulu, kita niatkan. Ini karena Allah nggak nih? Apa ciri-cirinya kalau karena Allah? Kalau ciri-ciri karena Allah itu dipuji ya dia biasa aja, dicaci maki juga nggak menyurutkan perbuatannya. Dia pokoknya istiqomah. Yang dicari bukan sanjungan dari manusia dan tidak takut celaan dari manusia. Dan yang kedua, surat Al-An'am. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Percuma puasa kalau tidak karena Allah. Percuma haji umroh kalau niatnya bukan karena Allah. Allah nggak akan terima. Yang ketiga, laksanakan seluruh rukun-rukun sunnah maupun wajib sesuai dengan tuntunan. Nah ini, sebab ini Nabi sudah berpesan, ambillah manasik haji dariku, contoh aku. Sebab aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah hajiku ini. Jadi contoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada contoh dariku, maka amalan tersebut tertolak. Jadi nggak ada contohnya untuk urusan-urusan syariat kita lakukan, maka ditolak, nggak akan diterima. Nah itulah makanya perlunya manasik. Alhamdulillah dalam tayangan ini kita bisa belajar. Nanti kita ketemu muka ya, kita ketemu darat, kita belajar lagi supaya ilmu kita makin mantap. Supaya apa yang kita lakukan benar-benar sekecil apapun ada tuntunannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memahami makna haji. Nah, apa sih maknanya? Ini kita sudah belajar dalam video-video tentang filosofi kemarin. Karena begitu kita tahu maknanya, maka insya Allah kita akan bisa merasakan perubahan-perubahan dari sebelum haji dan sesudah haji. Makna-makna ini adalah membantu meningkatkan semangat kita. Termasuk pahala-pahalanya, fadilah-fadilahnya. Kenapa mesti sholat di dalam Masjidil Haram? Kenapa mesti memandang Ka'bah? Ya? Kenapa mesti tawaf sa'i? Oh, setiap langkah itu ternyata ada pahalanya. Setiap langkah dihapus satu dosa. Nah, makna-makna seperti itu kalau kita paham akan membuat kita semakin semangat. Dan pulang haji, nah ini akan semakin santun tutur katanya, akan semakin senang menebarkan kedamaian dan senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga Bapak Ibu, dengan semua ini insya Allah haji kita akan mabrur. Yang tahu mabrur atau tidak bukan orang lain, hanyalah Allah dan diri kita yang merasakan. Kalau kita rasakan pulang haji kok gak ada peningkatan, biasa-biasa aja, waduh jangan-jangan hajiku gak mabrur nih. Nah, hanya Allah dan kita yang tahu. Tetapi ciri-cirinya bisa kita pelajari. Ayo kita mendekati ciri-ciri haji-haji yang mabrur ini, sehingga kita benar-benar punya target. Oh, itu yang harus saya kejar. Oh, ini yang harus saya peroleh. Oh, ini yang harus saya dapatkan. Nah, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sekalian diberi kekuatan oleh Allah, dibimbing sehingga
haji kita mendapatkan haji yang mabrur. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita selama di tanah suci Mekah nanti selalu sehat walafiat, selalu semangat, selalu kuat dan panjang umur, pulang dari tanah air ketemu dengan keluarga kita tercinta. Jangan lupa like and subscribe, share and komen di bawah ini ya. Kalau ada pertanyaan tentang ibadah haji bisa di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe and like channel Pelayan Tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.